Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore menjelang senja ini kita bersua dan bertemu di sini dalam rangka menyemarakkan harlah atau milad ke-120 Syarikat Islam. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau telah meninggalkan dua pusaka, yakni Al-Quran dan hadis, sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita menuju masa depan yang lebih baik. Baik, pada podcast sore hari ini kita mengusung tema 120 tahun Syarikat Islam. Tentu banyak evaluasi dan banyak tantangan, banyak harapan, serta tentu juga banyak kebahagiaan yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan demi berkembang majunya Syarikat Islam di Sumatera Barat. Kali ini kita bincang-bincang khusus dengan Ketua PW Syarikat Islam Sumatera Barat, Bapak Kombes Purnawirawan Mukhlis Mansur, SIK, yang juga kita bincang-bincang dengan Wakil Ketua Dewan Syarikat Islam Provinsi Sumatera Barat, tetapi yang kita ambil di sini guru besarnya, Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang. Beliau Profesor Dr. Haji Duski Samad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga kita menghadirkan Sekretaris Koperasi Mandiri Syarikat Islam Kabupaten Padang Pariaman, Nofri Henry. Ya. Kemudian juga kita menghadirkan Ketua UMKM Kabupaten Padang Pariaman sekaligus koordinator Dewan Dekranasda Kabupaten Padang Pariaman. Artinya beliau bersentuhan dengan produk UMKM yang menjadi tren di dalam kebangkitan ekonomi saat ini. Nah, yaitu Bapak Doli. Terima kasih Pak Doli telah hadir di sini. Baik, sebelumnya kita bukalah dialog ini oleh Pak Kombes, Pak Mukhlis Mansur, artinya untuk sebagai pengantar dan hantaran kata di dalam menghadapi 120 tahun Syarikat Islam, khusus kita di kilas baliknya di bumi Minangkabau. Silakan. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Ketua Pimpinan Wilayah Syarikat Islam Provinsi Sumatera Barat. Yang saya hormati di sini juga rekan narasumber ada Profesor Duski Samad. Jadi disampaikan oleh host tadi bahwa yang kita ambil di sini adalah Guru besarnya. Walaupun beliau ini Wakil Ketua Dewan Wilayah Syarikat Islam, tapi kita ambil di sini Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang. Juga hadir di sini Pak Doli juga sebagai Ketua UMKM Padang Pariaman dan Sekretaris Koperasi Syarikat Islam Kabupaten Padang Pariaman. Jadi disampaikan oleh Tuanku dari selaku host bahwa kita dalam waktu singkat ini akan merayakan milad 120 tahun Syarikat Islam. Iya, iya. Dalam milad ini secara nasional mengambil tema ekonomi kuat, rakyat berdaulat. Kemudian kita jabarkan di Sumatera Barat ini dengan tema Syarikat Islam mendukung penuh program pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Jadi intinya sekarang kita mau menggerakkan koperasi. Di samping koperasi Desa Merah Putih, kita juga punya koperasi yang bernama Koperasi Syarikat Islam Mandiri Kabupaten Padang Pariaman. Ini sesuai dengan tema yang kita angkat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sebelum saya sampaikan, tentu saya yakin bahwa masyarakat Sumatera Barat masih belum banyak mungkin Prof mengenal Syarikat Islam ini. Saya kena percaya di Sumatera Barat ini lahirnya kembali atau kebangkitan Syarikat Islam ini
sejak kepengurusan yang ada di Sumbar dilantik pada tanggal 13 November 2023 yang lalu. Artinya usianya bulan November depan baru 2 tahun. 2 tahun. Tapi Syarikat Islam ini kalau saya baca buku Prof ini, Syarikat Islam ini masuk ke Sumatera Barat tahun 1913 sampai 1919 Prof ya. Saya juga baru tahu. Artinya Syarikat Islam ini bukan hal yang baru di Sumatera Barat. Tapi lahirnya juga munculnya tahun 1913 sampai 1915. Itu dibawa oleh ulama-ulama yang ada di sini yang connect ataupun yang punya jaringan ke pusat. Artinya bukan baru juga. Tentang sejarah Syarikat Islam ini perlu sampaikan juga supaya kita semua masyarakat Sumbar tahu dan mengenal, supaya semakin banyak juga yang paham, yang mengerti, banyak juga yang simpatik, banyak juga yang bergabung. Iya. Kalau banyak yang bergabung, tentu banyak juga yang berkontribusi untuk mengembangkan Syarikat Islam di Sumatera Barat. Jadi setiap event, setiap kesempatan, saya selalu memperkenalkan. Saya masih mau jelaskan Syarikat Islam ini apa Syarikat Islam. Kita tahu bahwa Syarikat Islam ini sekarang usianya mau 120 tahun ya. Ya. Kita bayangkan 120 tahun yang lalu kita semua di mana. Artinya ini adalah organisasi pertama, organisasi yang tertua yang lahir di negeri kita ini Indonesia, yang diawali dengan pembentukan Syarikat Dagang Islam oleh Haji Samanhudi di Laweyan Solo pada tanggal 16 Oktober 1905. Itu organisasi ini didirikan oleh Haji Samanhudi untuk melindungi pedagang-pedagang pribumi, khususnya yang beragama Islam, dari dominasi ataupun diskriminasi pemerintah Hindia Belanda waktu itu terhadap pedagang pribumi. Artinya SI ini lahir dulu Syarikat Dagang Islam untuk melawan ketertindasan, melawan kezaliman, melawan ketidakadilan, dan sekaligus berupaya untuk meningkatkan kesetaraan ekonomi. Ya, kesetaraan ekonomi. Ekonomi seperti apa? Artinya setara ekonomi pribumi Muslim dengan pedagang-pedagang asing. Kesetaraan seperti apa? Di sini perlu saya sampaikan juga, Engko ya. Iya. Agak lama dikit apa, Engko ya? Enggak apa-apa. Ya. Dulu zaman pemerintahan Hindia Belanda, bangsa kita ini dibagi 3 golongan, 3 strata. Yang pertama ada kaum Eropa namanya, ya, kaum Eropa. Yang kedua kaum Timur Asing. Timur Asing tuh kaum di luar Eropa lah. Asing seperti Cina, kemudian India. Kemudian yang terakhir stratanya paling rendah adalah kaum pribumi. Iya. Kaum pribumi ini menurut Hosso Fremento dianggap sebagai seperempatnya manusia. Kalau seperempatnya manusia berarti nggak ada harganya kan? Seperempat manusia tidak utuh. Kenapa dikatakan Hosso Fremento tidak utuh? Karena kaum pribumi ini perlakukan sebagai buruh, sebagai nggak boleh lah memiliki toko. Nah, inilah yang diperjuangkan oleh Samanhudi waktu itu supaya kita ini setara. Iya. Pedagang pribumi juga boleh menguasai atau sebagai pemilik toko, pemilik perusahaan atau pedagang-pedagang yang setara dengan ini. Inilah usaha perjuangan Samanhudi waktu itu untuk menyetarakan pedagang pribumi khususnya beragama Islam dengan pedagang-pedagang asing kaum Eropa maupun kaum Cina seperti itu, Cina, India di luar kaum Eropa. Nah, ini upaya daripada Haji Samanhudi untuk menyetarakan pedagang pribumi Muslim khususnya Islam khususnya dengan asing tadi. Nah, mungkin itu sebagai pengantar bagi saya tentang Syarikat Islam ya. Ya, oke. Terima kasih Joni yang telah memberikan pengantaran terkait 120 tahun Syarikat Islam. Kita sedikit dulu sebelum ke Pak Prof, kita melangkah dulu ke produk UMKM ini. Sekaligus ke koperasi nantinya. Ini ada semacam katakanlah semacam, saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Presiden Syarikat Islam itu, Pak Hamdan Zulfa. Katanya biarlah NU dan Muhammadiyah itu sibuk mengurus antara yang salatnya pakai usali atau tidak usali. Tapi kalau yang Syarikat Islam ya akomodir aja keduanya. Nah, ini kan peluangnya lebih banyak terletak di UMKM ini. Nah, produk-produk yang kita akomodir terutama dari kaum syarikat ini sejak Pak Doli ini sudah perkembangannya? Terima kasih Kang Fu. Ya. Terima kasih Pak Kombes, Pak Prof. Ya.
sejak berdirinya SI DPC Padang Pariaman, Iya, iya. UMKM Padang Pariaman ya berkontribusi juga dalam dalam memeriahkan gitu. Dengan itu kami dari 130 pelaku usaha ikut mensupport SI yang ada di Padang Pariaman, termasuk dari segi kuliner, dari segi fashion, kerajinan, dan seni art gitu. Jadi kami di sini siap berkontribusi untuk Syarikat Islam yang ada di Padang Pariaman. Terus follow up-nya di Syarikat Islam seperti apa? Ada 132 UMKM tadi ya? Iya, Ya. Ya, follow up-nya ya seperti istilahnya untuk menaikkan UMKM itu ke pasar nasional gitu, ke pasar nasional. Iya, iya, iya. Nah, Mungkin dari koperasi Pak En? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Mbak, makasih Pak Teguh. Ya. Mungkin apa yang disampaikan oleh Bapak Kombes, Bapak dari Ketua UMKM itu sudah cukup. Iya, iya. Tapi saya di sini hanya melengkapi. Pertama sekali saya mohon maaf, saya harusnya duduk sini Ketua Pak. Iya, iya, iya. Tapi karena Ketua ada Pak, bangsa saya. Antar saya koperasi. Sebenarnya Serikat Islam itu kan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Berarti dari zaman Hindia Belanda untuk menaikkan ekonomi maka muncullah Serikat Islam yang seperti disampaikan oleh Bapak Kombes tadi. Iya, iya. UMKM itu adalah induk dari usaha-usaha untuk termasuk dalam pengembangan ekonomi. Iya, iya. Sebenarnya Bapak Wakil Presiden waktu itu kan koperasi sudah berumur 78 tahun sekarang Mbak. Dan itu juga di pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 itu kan berbunyi di sana untuk penyusunan perekonomian itu kan berdasarkan kekeluargaan. Sementara koperasi itu dari kita untuk kita. Jadi koperasi itu akan naik jika bersatu. Dan penentuan itu dari anggota. UMKM di dalam untuk menaikkan UMKM di sana tentu butuh modal. Ya. Dan modal itulah makanya kita menggait UMKM untuk masuk koperasi biar bisa membantu di sisi pemodalan. Yang kedua, nanti di koperasi itu kan punya yang untuk bisa pemasaran produk. Dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi sekarang, berarti dari 78 sampai sekarang berarti kita kan harus berubah Pak. Iya, iya. Dari dulu mungkin secara manual untuk promosi untuk yang lain-lain, sekarang sudah masuk era digital. Mungkin nanti dari koperasi Serikat Islam juga akan mengadakan pelatihan untuk UMKM dan juga anggota bagaimana bisa semua anggota SI khususnya itu bisa mendapatkan kesejahteraan dari untuk dalam ikut berorganisasi koperasi. Ya. Mungkin itu sementara Pak. Ya, terima kasih Pak En. Artinya ada semacam kedaulatan dari koperasi itu dari kita untuk kita. Nah, tinggal bagi kita tentu untuk mengembangkannya. Ini ke Pak Prof terkait trilogi Syarikat Islam tadi, yaitu sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasah. Nah, ini trilogi yang diusung oleh Syarikat Islam di dalam mengembangkan organisasinya. Nah, artinya ini sebuah ada sesuatu yang luar biasa di sini. Cuman di dalam itunya SI ini agak kurang dilihat dan agak kurang dilirik. Nah, kalau percaturan Pak Prof di belantara intelektual sana seperti apa ini? Baik, makasih
moderator, Iya, iya. Sudah Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati kawan dari koperasi, kemudian dari UMKM. Ada 3 hal yang mungkin perlu dibantu oleh semua orang atau dipahami lah paling. Iya, iya. Yang pertama tentang syarikat Islam. Iya, iya. Sekarang sudah 120 ya, 120 tahun luar biasa. Pendiri Republik. Iya, iya, iya. Organisasi yang paling tua di dalam bagaimana memperjuangkan nasib bangsa. Oleh karena itu perlu disosialisasikan terus Pak. SI dengan semangat. Saya nomor 1 bagi saya spiritnya ini dulu. Iya, iya, iya. SI itu organisasi yang mengedepankan bagaimana melindungi masyarakat. Iya, iya. Khususnya umat Islam dari penjajahan. Kalau dulu penjajahan asing, sekarang penjajahan global, penjajahan teknologi. Bagaimana kita tidak terjajah sekarang? Orang dagang kaki 5 saja sudah diambil alih juga oleh, jangankan dagang apa namanya ini, Gojek biasa saja diambil pula alih oleh Gojek. Iya, teknologi yang Tukang ojek diambil oleh si Gojek. Iya, iya, iya. Itu contohnya. Jadi spirit bahwa keinginan dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh intelektual untuk bersama-sama bagaimana memberikan perlindungan, memberikan pembinaan, memberikan peningkatan terhadap ekonomi umat. Iya, iya. Ini mesti dijelaskan terus. Apalagi bagi orang Minang, Pak, yang katanya adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Sudahkah ekonomi kita sesuai dengan syariat? ABS SBK. Atau jangan-jangan jauh panggang dari api? Dan semangat ini sebenarnya oleh negara juga sudah diakomodir, Pak. Sejak tahun awal, sejak reformasi lah. Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah misalnya. Iya, iya. Ekonomi syariah, ada undang-undang zakat, ada undang-undang wakaf, ada undang-undang sekian yang tentang Islam. Itu kan bagian dari akomodir, negara mengakomodir aspirasi umat. Iya, iya. Tentang ekonomi. Itu spirit. Kemudian yang kedua, saya pikir ini perlu terus-menerus didorong pada tingkat implementasi. Seperti kata beliau tadi, salah satu trilogi itu kan sehebat-hebatnya untuk siasah. Siasah itu apa judulnya? Sepandai-pandai siasah. Sepandai-pandainya siasah. Jadi beliau ini di UMKM, orang koperasi juga bersiasah. Iya, iya, iya. Kalau gagal dalam bersiasah berarti gagal semuanya. Sekarang kita rasakan betapa ekonomi masyarakat kita semakin dipinggirkan oleh berbagai. Jadi kalau masih kita berpikir pada cara lama konvensional itu sulit kita. Maka menurut hemat saya problem kita itu problem implementasi. Iya, 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 iya. Bagaimana sepandai-pandai bersiasah ini tidak hanya dipahami untuk merebut kursi saja. Ini bersiasah hanya untuk memperebutkan nomor 2 saja. Bagaimana kita bersiasah? Iya, iya, iya. Masyarakat sawah yang tidak pakai itu hidup. Iya, betul. Sawah nenda air nalah rancak kok tidak hanya sekedar air. Ini berapa banyaknya perairan di Padang Preman dibuatkan tabe. Itu kan siasah. Iya, iya, iya. Mesti ada cara-caranya, mesti ada politiknya. Jadi kalau menurut saya Pak Kombes, politik ekonomi ini harus tanpa kita perlu menyebut nama Islam, tapi kalau masyarakatnya sudah ekonominya bagus, dia juga kebetulan Muslim, zakat keluar. Iya, iya, iya. Zakat keluar, masyarakat lain juga sejahtera. Nah, itu kunci kedua, siasah. Saya seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, saya masih tetap optimis. Kalau siasah politik, siasah dalam bidang ekonomi ini dimasukkan rasanya ke masyarakat, itu banyak kasus. Contohnya Muhammad Yunus yang pemenang Nobel itu kan orang-orang kecil yang dibesarkan. Iya, iya, iya. Pemenang Nobel dia. Kenapa tidak? Walaupun sekarang baru 120 peserta, tapi digerakkan terus, tidak boleh berhenti. Tapi modalnya satu, Pak. Modalnya kejujuran. Kejujuran. Kalau saya soal uang ini nanti akan sudah saja mengalir saja.
Sekarang yang belum juga sehat di masyarakat kita kan siasah pembusukan dari masyarakat yang tidak suka dengan koperasi. Iya, iya, iya. Pelesetan nama koperasi ini ya boleh dipeman. Banyak sekali akibatnya kita gagal. Itu yang kedua pada tingkat implementasi. Kemudian juga harus diperhatikan bagaimana membangun masyarakat ini merebut kepercayaan dari masyarakat. Iya, iya. Artinya apa, Pak? Kalau pengurus koperasi bisa merebut kepercayaan masyarakat lagi, uang banyak. Gagal selama ini karena amanah tidak jalan saja. Jadi oleh karena itu perlulah, disinilah perannya SI. SI di samping bicara ekonomi, dia bicara dakwah, dia juga bicara persaudaraan. Saya mencandai itu Pak, visi, trilogi visi. Organisasi lain dengan khasnya, ini kekhasan yang ada pada SI itu setahu yang saya pahami di samping trilogi tadi, visi besarnya tuh mereka ini beragamanya yang bagus, maka visi dakwah namanya. Iya, iya. Mereka ini berekonomi secara sehat, sejahtera. Sebab kalau sudah sejahtera nanti yang lain mengalir. Iya, iya. Mulailah dari yang kecil. Dan yang besar-besar nggak usah diurus, Pak, dia pandai ngurus dirinya sendiri. Yang kecil ini bagaimana membesarkannya. Nah, kemudian baru semangat persaudaraan. Artinya apa? Semua itu dikemas dalam namanya segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu kan sama kekuatannya. Sisi A, B, dan C. Jadi ketika orang bicara dakwah, jangan bicara dakwah dalam pengertian ke akhirat besok saja. Sekarang kita masih di dunia, Pak. Iya, iya, iya. Tapi ketika bicara ekonomi, jangan pikir ekonomi saja. Toh besok juga kita akan ke akhirat. Tapi bersamaan dengan itu kita nggak bisa hidup sendiri, kita perlu persaudaraan. Jadi menurut emak saya di momentum 120 tahun SI di Indonesia, kita kecilkan lagi di Sumatera Barat, kita semua membangunkan semangat ini lagi. Spiritnya, bagaimana dia dilakukan, bagaimana terus-menerus membangun trust. Nah, sekali lagi bapak-bapak yang di lapangan, ketua koperasi, ketua koperasi, ketua UMKM, itu sangat berkontribusi. Ketika ini bisa ditunggu, tak perlu besar dulu, kecil tapi jalan terus. Syarat daripada sebuah bisnis itu, syarat ibadah juga itu. Walaupun kecil tapi tidak boleh berhenti. Itu menurut saya yang perlu dipersamakan di dalam menyongsong bagaimana melakukan pergerakan percepatan terkait dengan kondisi masyarakat kita yang memang harus diakui bukan kita miskin hari ini, tapi kita timpang. Ini misi nomor 1 dari apa? Kita kan timpang sekarang. Ginoresi apa istilahnya? Gini rasio. Jarak antara yang kaya dengan yang miskin kan sangat tinggi. Rasio kita sangat tinggi. Nah, oleh karena itu SI hadir untuk menjembatani ini. Yang di atas turun, yang di bawah naik. Itulah kita di tengah. Tengah inilah menurut Imam Al-Ghazali yang paling tepat. Kerjaan terbaik itu di tengah. Yang kaya jangan terlalu kaya, yang miskin jangan terlalu miskin. Itulah perannya koperasi dan usaha-usaha kecil yang bersifat produktif. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Nanti kita sambung. Mungkin ke Pak Doli sama Pak Ketua Koperasi. Ini agak sudah menjurus tadi. Ada poin yang kita tangkap dari Pak Prof tadi, bahwa syarikat Islam itu menonjolnya di bidang ekonomi, gitu kan, dakwah ekonomi. Nah, artinya ini kan siasah ekonomi atau strategi. Nah, jadi yang kita bangun, strategi yang kita bangun di UMKM ini agar menyentuh seluruh produk-produk. Ini kan banyak produk yang ganjil-ganjil nih, kayak produk orang di rumah-rumah membuat sapu lidi, itu bisa juga disebut UMKM. Silakan. Sekarang di Padang Pariaman untuk produk-produk yang kerajinan itu banyak kampung. Seperti anyaman lidi, terus ada juga senggan
Senggan dari lidi, Iya ya. Ha. terus ada Carano dari lidi dibikin sekarang di UMKM Padang Priaman. Nah, selain itu kami juga menyediakan kerajinan dari pohon yang telah mati dilukir jadi sebuah karya gitu. Iya ya. Nah, sekarang itu lagi viralnya di Padang Priaman. Cenderamata ya. Cenderamata. Iya ya ya. Nah, itu dinamakan Seni Arts yang ada berlokasi di Lubuk Alung. Nah, Ketergantungan orang-orang itu pada pemodal. ketergantungan sih enggak, tentu Enggak ya? enggak. Iya, Jadi iya. mereka mendapatkan bahan baku itu boleh dikatakan istilahnya lebih gampang gitu. Masalahnya mereka nggak butuh modal banyak untuk mendapatkan bahan baku seperti lidi, terus pohon-pohon yang mati. Gitu. Iya, siap. Terima kasih Pak Padoli. Silakan Pak tambahkan. Mana tahu ini para homestay, home industry yang kekurangan ini bisa di backup oleh koperasi. Ya, makasih tentu. Mungkin saya hanya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Prof dan Pak Doli itu sudah cukup. Iya ya. Tapi di sini kita kan tahu, Pak. Koperasi itu kan sistemnya kekeluargaan. Iya. Berarti yang seperti saya sampaikan tadi itu kan dari kita Untuk kita. Sekarang ini dengan maraknya bank, apalagi ada pinjaman online yang lain-lain, itu sangat merugikan masyarakat termasuk UMKM. Dan sementara di sini kita sebagai SI yang itu namanya Syarikat Islam, berarti kan di sana kita Islam dulu. Berarti kita kan harus menaikkan ekonomi Islam. Iya. Tapi kami di dalam koperasi tentu kami akan mengambil atau merekrut dan berdakwah tentang koperasi ini, menyampaikan kalau di bank itu hanya dapat satu, kalau di koperasi itu dapat dua, Pak. Iya. Contoh, di koperasi itu ada SAU yang akan dibagi nanti di akhir tahun. Sisa hasil usaha. Iya. Sementara untuk mendukung UMKM, kami pun dari itu sudah kebetulan koperasi kita baru mungkin 1 bulan. Iya. Itu kita harus dari hulu ke hilir kita harus sediakan, Pak. Mungkin nanti UMKM butuh bahan seperti tepung atau yang lain, kita akan sediakan di koperasi. Dan untuk penjualan nanti kita pun mungkin di koperasi akan membantu UMKM untuk bidang pemasaran. Nanti mungkin di galeri akan dibuat oleh koperasi Syarikat Islam Mandiri, yaitu kita mau nanti langkah ke depan akan bekerja sama dengan bus-bus pariwisata untuk berhenti di galeri kita, lihat oleh-oleh Padang Priaman khususnya, Pak. Dan bisa juga yang lain Kota Priaman juga nanti akan kita masukkan. Dan yang penting itu yang sebenarnya tadi, kalau pinjaman ke bank itu satu, Pak. Karena tidak ada pembagian hasil di akhir tahun. Kalau di koperasi kita beli beras saja, Pak. Tengku beli beras, nanti hasilnya akan dibagi juga. Kita beri beras 165, nanti di akhir berarti untung koperasi umpamanya 5.000. 5.000 kita bagi lagi. Berarti ada 2 yang kita terima jika kita berkoperasi. Jadi koperasi itu intinya dari kita untuk kita. Itu sementara. Terima kasih. Artinya dari gerakan ekonomi dakwah atau dakwah ekonomi SI ini saya lihat cukup kuat ini. Jadi artinya tinggal bagaimana mengakomodir seluruh UMKM dan bisa dikolaborasikan dengan koperasi. Nah sekarang karena semasa kepemimpinan Joni ini
karena baru mulai digerakkan dari tahun 2023. Ini kan cukup, kata ketua dewannya kemarin kan cukup luar biasa ini. Kalau saya baca-baca dari media sosialnya, artinya dalam tempo 1,5 tahun ya, 2 tahun kurang, 2 tahun kurang, artinya sudah terbentuk SI ini di 3 kabupaten plus 1 provinsi kan? Di Provinsi Sumatera Barat, di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Breman, dan Kota Bukit Tinggi. Nah ini kita ketika diberi mandat oleh pusat itu ada semacam deadline, ada semacam target-target untuk menuntaskan 19 kabupaten kota ini. Silakan. Baik. Terima kasih Tuanku. Ya. Kita ketahui bahwa kebangkitan kembali Syarikat Islam ataupun lahirnya kembali Syarikat Islam di Sumatera Barat ini kan belum sampai 2 tahun. Ya, 1 bulan lagi lah, kurang 1 bulan. Ya. Kita 2 tahun evaluasinya. Memang berbagai penilaian sebagaimana disampaikan kemarin oleh Ketua Dewan Wilayahnya, Pak Datuk Windo Kali, menyampaikan cukup luar biasa progresnya. Di mana selama kurun waktu 2 tahun ini kita berhasil membentuk 3 kepengurusan DPC yang sudah dilantik dan sudah aktif. Ya, sudah aktif. Kemudian kita juga sudah membentuk 2 Lasnas, Lasnas Provinsi dan Lasnas Kota Bukit Tinggi. Ya. Di samping itu juga kita sudah membentuk di Padang Pariaman 1 koperasi yang masih menginduk ke pusat, Koperasi Syarikat Islam Mandiri cabang Kabupaten Padang Pariaman. Artinya koperasi ini menginduk ke pusat, kita cabang. Karena izin operasionalnya Syarikat Koperasi Mandiri ini adalah nasional. Dan beberapa organisasi sudah kita bentuk sebagai sayap daripada Syarikat Islam. Tentunya kita diharapkan oleh Profesor tadi tidak hanya wacana lagi. Kita segera mengimplementasikan bagaimana wujud daripada dakwah ekonomi ini. Di dakwah ekonomi ini memang digaungkan kembali, SI kembali ke kitanya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sejak dipimpin oleh Profesor Hamdan Zulfa. Karena perjalanan pergerakan Syarikat Islam ini sudah berbagai macam pergerakannya nih, ya. Pertama dari penguatan ekonomi kerakyatan zaman Samanhudi, bergeser kepemimpinan menjadi Hosoker Menoto tahun 1912. Pergerakannya dirubah namanya di Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Dengan harapan perjuangan pergerakannya tidak hanya di bidang ekonomi, tapi merambah kepada pergerakan di bidang politik dan sosial. Jadi sudah 3. Jadi politik ini perlu karena kita juga bersiasah. Dan waktu itu politik ini diperlukan karena Hosoker Menoto menganggap kita masih tertindas, kita masih diperlukan ketidakadilan, ekonomi kita masih berada pada tataran bawah. Nah, sekarang kita politik, kita juga nggak bisa terus berjuang untuk merebut kemerdekaan. Itulah pergerakan perjuangan kita. Kemudian pergerakannya dari bidang politik dan bidang sosial ini tahun 1922 itu berubah namanya menjadi Partai Syarikat Islam, ya. Dari Syarikat Islam berubah jadi Partai Syarikat Islam. Kemudian tahun 1929 berubah lagi namanya menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia. Jadi memang mengalami banyak perubahan, itu perlu juga disampaikan. Sampai dia kembali lagi menjadi Syarikat Islam. Kemudian sampai tahun 73 itu berada dalam bentuk partai dan ikut pemilu tahun 1995 sampai 71 ikut. Dan selama pemilu yang dilaksanakan 1955 seperti 1, Partai Syarikat Islam Indonesia selalu ada 5 besar di Partai Syarikat Islam yang duduk di parlemen. Jadi kalau orang bertanya, Syarikat Islam ini mau berpartai enggak? Kita adalah partai yang pertama, partai Islam pertama di negeri ini, Partai Syarikat Islam. Dan selama kurun waktu pemilu pertama sampai pemilu 71, perwakilan kita ada di parlemen. Kemudian kebijakan Orde Baru pada waktu itu 73, seluruh partai Islam itu berfusi menjadi satu, yaitu P3. Jadi kalau kita bicara P3 termasuk andil Syarikat Islam ada di dalamnya. Ini perlu kita jelaskan dulu nih. P3 itu cikal bakalnya ada salah satunya dari Syarikat Islam dan partai Islam lainnya. Kemudian setelah berfusi ada dualisme kepengurusan, ada yang setuju dilanjutkan partai, ada yang tidak setuju. Di Sumatera Barat sejak tahun 73 itu vakum. Tidak ada lagi kepengurusan sehingga sejarahnya hampir hilang. Jadi 50 tahun hilang di Sumatera Barat. Tahun 2023 secara tidak sengaja saya bertemu dengan beberapa tokoh Syarikat Islam dan diminta kesediaan saya untuk menghadirkan kembali Syarikat Islam di Sumbar. Kenapa? Beliau berdapatan
sebagian besar tokoh-tokoh syarikat Islam ini berasal dari Sumatera Barat. Berasal dari Sumatera Barat. Dan sejak kepemimpinan Bang Hamdan Zulfa ini, SI perjuangannya dikembalikan ke kitanya kepada dakwah ekonomi, ya kan? Kalau kita bicara dakwah ekonomi, tentunya ekonomi yang berbasiskan Islam. Kegiatan-kegiatan usaha perdagangan tentu berdasarkan ekonomi syariah tadi, ya. Ya pasti didasarkan ekonomi syariah berorientasi berlandaskan Islam, bukan mencari keuntungan tapi berupaya untuk saling mensejahterakan ke masyarakat. Nah, itu langkah-langkah perjalanan syarikat Islam menjadi dakwah ekonomi ini, ya. Mudah-mudahan dengan telah kita bentuk sayap-sayap yang akan berjuang untuk ekonomi kerakyatan ini, tentu kita harapkan dari UMKM, dari koperasi ini yang akan mengimplementasikan nih, ya mengimplementasi daripada dakwah ekonomi kita ini. Dan tadi saya juga mendapat dari ada yang terbaru saya dengar nih, trimisi. Karena selama ini saya tahu trilogi, ya. Landasan juang syarikat Islam itu sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasah. Tapi profesor ada tambahan baru lagi, trimisi ya. Trimisi yaitu yang pertama ekonomi, yang kedua dakwah, ya. Bagaimana kita, ya persaudaraan yang kita dakwah itu perlu. Ya, kita juga bukan berarti kita meninggalkan dakwah, walaupun kita fokus ekonomi. Ekonomi berbasiskan Islam. Ya, tentu kita kuatkan ajaran-ajaran Islam ini masuk ke kaum syarikat Islam. Ya. Jadi kita baru dapat informasi, baru dapat ilmu baru nih. Ya, ini menjadi catatan juga bagi kita kan. Ya, ekonomi, dakwah, dan persaudaraan. Nah, mungkin itu domainnya aja persaudaraan. Mungkin itu saya tambahkan. Terima kasih. Jadi artinya kita di Sumatera Barat cukup dianggap katakanlah ada pergerakan yang dilakukan oleh SI itu untuk membesarkan organisasi di tengah masyarakat. Dan alhamdulillah mungkin tinggal beberapa kabupaten dan kota lagi. Nah, mungkin spirit dari Pak Prof sebagai closing statement. Jadi jangkauan dakwah yang dilakukan oleh SI ini kan kalau kita runut jauh ke belakang, ini antara SI dan Perti ini kan cukup punya kontribusi terhadap Partai Persatuan Pembangunan. Yang Partai Persatuan Pembangunan itu tahun 73 itu didirikan oleh 4 kekuatan partai Islam. Di antaranya Perti, PSI tadi, Masumi, dan Nahdlatul Ulama. Silakan Pak. Baik, makasih. Mungkin pertama kita simpulkan Pak, gerakan dakwah ekonomi itu yang belum penting. Jadi karena sejak awal organisasi SI kan organisasi pergerakan, tidak organisasi konsep-konsep di atas, tapi bergerak terus dari SDI dulu, kemudian SI, kemudian ikut politik segala macam. Jadi ini mungkin perlu terus-menerus dijelaskan ke masyarakat. Yang kedua yang juga harus dipahami, kalau di kampus itu setiap produk itu kan ada ekselensi, ada keunggulannya. Ormas-ormas Islami itu keunggulan satu-satu jelas. Kalau orang bicara pesantren, pasien. Kalau orang bicara tarbiyah Islamiyah, Perti, LTI. Kalau orang bicara ekonomi, SI. Kalau orang bicara rumah sakit, pendidikan umum, Muhammadiyah. Jadi itu sudah terbentuk kalau di kalangan akademisi, di kalangan pengkaji sejarah sudah terbentuk, Pak. Kalau disebut saja nama SI, penggerak ekonomi, dakwah ekonomi. Disebut orang nama Perti, pendidikan MTI, menyelamatkan, menaik kelaskan berngaji duduk Tinggi ilmu tadi, perjuangan setinggi ilmu tadi. Jadi ada keunggulan masing-masing. Nah, kalau SI tidak bergerak di Sumatera Barat, itu yang berdosa sekali itu pemegang mandat provinsi ini. Negara sudah memberikan mandat, ada namanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, Pasal 5, karakteristik masyarakat Sumatera Barat itu adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Tentu artinya kan Islam. Nah, tentu ekonomi sebagai bagian yang sangat strategis mesti diislamkan. Cara mengislamkannya itu, inilah pentingnya organisasi. Inilah pentingnya orang-orang di lapangan ini.
Nggak mesti koperasi Islam nggak penting, tapi bahwa koperasi itu semangat Islam, ta'awun kata beliau. Kalau orang di bank hanya satu, kita dua. Kembali lagi ke siasah tadi, bagaimana menjelaskan soal-soal ini dengan cara-cara yang bisa diterima masyarakat, tentu sandisara namanya. Itu yang kedua menurut Mas. Yang ketiga yang perlu juga dikunci, Pak, yang perlu juga ditambahkan terus, bahwa kita akhir-akhir ini kita mengalami degradasi moral, degradasi kepercayaan, degradasi tokoh. Maka semangatnya, mudah-mudahan beliau yang sudah hijrah sedemikian rupa semangatnya ini menjadi tokoh. Jadi kita miskin tokoh yang bicara tentang dakwah ekonomi. Kita banyak, kalau politisi udah lebih dari cukup, bahkan lah panuh kandang-kandang. Tapi yang mau bergerak di dakwah ekonomi ini luar biasa, tidak banyak orang. Saya memaksakan diri hadir karena spirit beliau ini mendampinginya, memberikan kontribusi bahwa kita perlu mengislamkan diri kita, masyarakat kita. Jalannya ada. Nah, mudah-mudahan sadarlah para pemimpin ormas ini keunggulan masing-masing. Keunggulan itu sudah dibangun sejak awal kan oleh sejarah. Nah, dan tinggal lagi kan membangkit petantaran enggak? Menjagoan harimau lalu. Itu harimau Pak, tinggalnya lari saja lah. Tinggal bergerak cepat. Nah, oleh karena itu ini semangat 120 tahun, 1 abad lebih. SI dilahirkan oleh para pemuka kita sebagai upaya melindungi, mengembangkan, dan akhirnya mensejahterakan rakyat. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Doli. Terima kasih Joni. Terima kasih Pak Ed yang telah memberikan sesuatu yang akan menjadi langkah maju Syarikat Islam di Sumatera Barat. Baik, pada kesempatan ini hanya waktu yang memisahkan kita dengan kesimpulan edukasi yang kita berikan pada hari ini bahwa dakwah ekonomi adalah sesuatu yang masih sangat jauh berkurangnya bila dibandingkan dengan dakwah politik, dengan dakwah-dakwah lainnya. Nah, untuk itu Syarikat Islam Sumatera Barat hadir pada tepat pada waktunya, hadir pada momen kebangkitan yang sangat luar biasa. Pada hari ini Syarikat Islam Sumatera Barat mencoba memberikan yang terbaik, melahirkan tokoh-tokoh hebat yang mampu menyuarakan bagaimana menggerakkan ekonomi, bagaimana menggerakkan, menurunkan tensi yang kaya itu agak turun sedikit dan yang miskin itu bisa naik ke atas. Terima kasih, mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.